Militer Israel mengumumkan dimulainya kembali pertempuran di Gaza Selatan dengan Hamas. Sementara pejabat kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah meningkat dengan 59 kematian dilaporkan oleh rumah sakit dalam 24 jam terakhir. Pergeseran pengungsi terjadi setelah Israel pertama kali mengumumkan rencana untuk memperluas serangannya di kota Gaza Selatan, tempat ratusan ribu pengungsi berlindung dan menderita kelaparan. Banyak warga Palestina di kota Gaza mengaku kelelahan setelah berkali-kali mengungsi dan mempertanyakan pilihan untuk pergi jika tidak ada tempat aman di Gaza. Selain itu, perjalanan mengungsi yang dilakukan warga Gaza dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kapal kemanusiaan Hamdan ke-9 berlayar dari pelabuhan Khalifa Abu Dhabi Kizat membawa bantuan untuk Gaza. Setibanya di pelabuhan Al Aris Mesir, bantuan tersebut akan diangkut menggunakan truk kargo untuk diberangkatkan ke jalur Gaza. Rekaman yang dirilis pada Sabtu pagi memperlihatkan paket bantuan sedang dipersiapkan dan diangkut ke kapal dengan beberapa ambulans terparkir untuk dimasukkan ke dalam kargo. Kapal kemanusiaan dari Abu Dhabi telah tiba dengan membawa total 7.000 ton pasokan bantuan, termasuk 5.000 ton paket makanan dan 1.900 ton bahan makanan untuk mendukung dapur umum. Selain itu, 100 ton tenda medis juga disiapkan untuk fasilitas perawatan kesehatan dengan meliputi 5 ambulans lengkap. Di bawah arahan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, operasi Tiferet Night 3 diluncurkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Uni Emirat Arab meresmikan proyek jaringan pipa air di wilayah jalur Gaza. Proyek tersebut sebagai upaya memasok air bersih untuk warga Gaza yang terisolasi. Krisis air yang parah di Gaza perlahan-lahan mulai diantisipasi negara lain. Uni Emirat Arab membangun proyek jaringan pipa air minum yang telah didesalinasi di wilayah Gaza Selatan. Program ini nantinya diharapkan memenuhi kebutuhan 600 hingga 700 ribu penduduk di wilayah Al-Mawasi. هذا الخط طوله حوالي 7500 متر يربط بين محطة التحلية في الأراضي المصرية في اتجاه مواسي خان يونس المنطقة الغربية في منطقة تنعدم فيها أي مصادر لمياه الشرب أو الصالحة للشرب. فبالتالي احنا بنتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة على هذا الفعل الخير والطيب الذي المنقذ للحياة في هذه المنطقة التي تعاني ما تعاني من ظروف ومآسي الحرب وندرة المياه والعطش. Proyek yang diberi nama Operasi Galan Night 3 ini dimulai pada tahun Januari 2024. Proses yang cukup panjang dikarenakan adanya penundaan atas serangan Israel. Namun akhirnya program air bersih pun diresmikan dan warga Gaza sangat menantikannya. Sebagai negara tetangga, Turki mengumumkan negaranya menutup pelabuhan dan wilayah udaranya untuk Israel. Hal tersebut diumumkan sebagai bentuk dukungan bebaskan Palestina. Sebagai keberlanjutan usaha mendukung Palestina, Turki memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Adapun langkah-langkah tegas untuk Israel adalah melarang wilayah udara dan pelabuhan Turki untuk kapal dan pesawat Israel. Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum,
bulunmamaktadır. Hingga saat ini Israel terus membombardir Gaza setiap hari. Jumlah korban pun terus bertambah. Tidak ada negara yang berani menerapkan putus hubungan perdagangan dengan Israel. Turki mengklaim negara pertama yang tidak ingin berhubungan dengan Israel. Tugas kepolisian kembali menghalau massa di depan gedung DPR RI Jakarta. Polisi kembali membubarkan massa di depan gedung DPR RI Jakarta pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Massa langsung berlarian mundur ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Massa lainnya masih bertahan dan mencoba memberi perlawanan ke barikade polisi. Petugas kepolisian melakukan pengamanan di depan gedung DPR RI hingga massa membubarkan diri. Yang maju depan, yang belakang maju depan. Gedung Geraha di Surabaya digeruduk dan dibakar massa yang sejak sore memadati Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Massa menuntut agar rekan-rekannya yang ditangkap polisi segera dibebaskan. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak Sabtu sore berujung pada pembakaran Gedung Negara Geraha di Surabaya. Gedung yang dibakar massa yakni sisi barat yang juga rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga beberapa kantor lainnya. Namun gedung utama tidak terbakar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Pangdam 5 Brawijaya sempat menemui para pendemo. Pendemo meminta rekan mereka yang ditangkap polisi segera dibebaskan. Semua tidak mau berhadapan-hadapan seperti yang sudah-sudah. Trainingnya di sana, rekan-rekan semua di sini, dah. Kita mau kita semua duduk sama-sama, ya, sama-sama. Permasalahannya apa? Nanti kita coba carikan solusi yang terbaik. Saya janji. Saya janji. Polisi nggak bisa dicari solusi, Pak. Iya, Pak. Saya janji. Insya Allah. Kalau polisinya nggak janji, Pak. Insya Allah. Dalam pertemuan singkat tersebut, Khofifah berjanji akan membebaskan massa yang diamankan Polrestabes Surabaya. Itu harapannya kalau sudah selesai, tercapai, saya rasa mereka warga Jawa Timur yang baik yang saya bersama di pemerintahan 5 tahun ini guyup rukun, mereka kerja keras luar biasa. Jadi ya, artinya ibu jadi jaminan untuk membebaskan mereka, Bu, ya? Sementara Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistawan menegaskan seluruh mahasiswa yang ditangkap sudah dipulangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor DPRD Kediri, Jawa Timur terbakar saat ribuan massa menggelar aksi demo pada Sabtu malam. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, Jawa Timur terbakar hebat setelah digeruduk massa yang menggelar aksi demo. Kebakaran dipicu ulah sejumlah provokator yang melempar bom molotov. Dalam sekejap, api merembet ke seluruh ruangan depan dan membumbung hingga atap. Aparat keamanan yang berada di kawasan kantor DPRD Kota Kediri tak mampu menghalau banyaknya massa yang datang. Akibat kebakaran ini, asap pekat mengepul dan terlihat dari luar gedung DPRD Kota Kediri. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibat unjuk rasa tersebut, pos penjagaan kantor DPRD NTB dan gerbang pintu masuk Mapolda NTB dirusak massa. Aksi unjuk rasa di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung memanas. Massa yang terdiri dari mahasiswa yang turun ke jalan menuntut pembubaran DPR. Akibat unjuk rasa tersebut, pos penjagaan DPRD Provinsi NTB dibakar dan rusak parah. Kobaran api pun terlihat di dalam kantor wakil rakyat yang ada di Jalan Udayana tersebut.
Selain itu, aksi demo mahasiswa juga berhasil menjebol pintu masuk Mapolda NTB. Mahasiswa selain leluasa menerobos masuk dan melempari kantor Polda NTB. Sejumlah personel kepolisian pun berusaha menenangkan mahasiswa yang berdemo. Aksi demo pun akhirnya dapat dikendalikan. Namun mahasiswa di NTB menyatakan tetap pada tuntutannya yakni membubarkan DPR. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, massa menggeruduk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Massa merusak pagar dan mengambil barang berharga. Beredar di media sosial, massa menggeruduk rumah yang diduga milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro pada Sabtu malam. Massa merusak pagar dan mengambil sejumlah barang berharga dari rumah tersebut. Seruan menggeruduk rumah Sri Mulyani tak lama setelah massa berhasil menggeruduk rumah anggota DPR RI Sahroni. Setelah beberapa saat, aparat keamanan berhasil menghalau massa dan mengendalikan situasi. Rumah anggota mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni didatangi ratusan massa. Sebelumnya massa berkumpul di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Massa mendatangi kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Massa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 sore. Sebelumnya massa sempat berkumpul di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. 3 anggota Babinsa TNI Angkatan Darat menghalau massa agar tidak berbuat anarkis. Selain itu, warga sempat menahan massa, namun karena jumlahnya yang terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan mereka masuk ke area perumahan. Warga sempat juga meminta para massa untuk tidak berbuat anarkis. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Jakarta Utara Partai Nasdem, Erliani Utami, berharap kepada Ahmad Sahroni meminta maaf kepada masyarakat. Pulanglah Pak, pulang, kasihan rakyat Pak, minta maaflah kepada rakyat agar semuanya tetap terjaga, keamanan, kenyamanan, ketentraman daripada rakyat, terutama di seputaran kediaman Bapak. Rakyat hanya perlu Pak, permohonan maaf dari Bapak. Insya Allah kita bersaudara semua Pak. Pulanglah Pak. Rumah Surya Utama alias Uya Kuya, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam digeruduk massa. Ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Massa merangsek masuk dan merusak bangunan rumah. Selain itu, sejumlah barang di dalam rumah juga turut diambil dari kediaman Uya, anggota DPR yang berlatar belakang artis. Aksi ini berlangsung begitu cepat. Saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong. Selfie dia. Sementara itu, melalui media sosialnya, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Surya Utama atau Uya Kuya, juga memohon maaf atas luka yang dirasakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi berapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan
sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Rumah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional di Kuningan, Jakarta turut digeruduk massa. Massa menggeruduk rumah Eko Patrio dan memaksa satpam perumahan untuk membuka portal yang sebelumnya ditutup rapat. Mereka meminta tak ada yang boleh merekam, termasuk awak media di lapangan. Aksi massa ini sempat dihalau oleh sejumlah personel TNI dari Kodam Jaya yang berjaga. Personel TNI sempat melakukan pendekatan persuasif agar massa tak masuk ke dalam rumah milik Eko Patrio, namun upaya itu tak diindahkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan. Melalui media sosialnya, Eko juga mengaku mendengar seluruh kekecewaan dan aspirasi masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan. Hal senada juga turut disampaikan oleh Nafa Urbah, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem melalui media sosial pribadinya. Nafa Urbah memohon maaf atas ucapannya yang telah membuat luka di hati masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.